saya menyampaikan lalu nanti ada 30 menit ini. dialog tanya jawab. Boleh tanya apa saja. Kalau urusan pikir yang dia itu kan, apalagi majelis ulama gitu, kapal semua. Tapi masalah saja tidak itu masalah politik kenegaraan, terutama yang terkait dengan ikatan kebangsaan kita semua. Terus kalian, saya menghargai acara ini, yaitu menyambut tahun baru Hijriah untuk memperkuat ikatan kebangsaan. Itu alasan saya hadir. Alasan yang kedua, karena yang kontak saya itu Pak Hasim. Dan tengah malam juga sama-sama sedang sholat tahajud saya. Karena saya memang biasa kerja tengah malam, Pak. Jadi biasanya jam 3 atau setengah 3 saya sudah bangun membuka semua pesan. Jadi itu begitu. Itu langsung oke lah, nanti saya datang. Pak Hasim ini teman lama. Pas sekalian saya mulai dengan beberapa hal. Pertama, ketika Nabi Hijrah itu untuk apa? Ya, kalau mau diokor perangan ya pergi menghindari tekanan Quraisy. Jadi di Makkah itu ketika Nabi mendakwahkan Islam itu ditekan habis-habisan mau dibunuh dan sebagainya. Kisah-kisahnya sudah banyak kita hafal sehingga perang sama dengan ketika Indonesia merdeka hijrah ke Jogja pada tahun 46. Nabi juga menerima wahyu mencoba berdakwah di Mekah, terus mendapat tekanan, penganiayaan, penghinaan. Kemudian Indonesia sesudah merdeka, ini ada kaitannya karena ini dalam rangka menonton tahun politik. Indonesia sesudah merdeka itu 17 Agustus 1945 itu mau diambil lagi oleh Belanda. Mau diambil lagi sehingga pemerintah tidak kuat. Kita belum punya perkara, belum punya apa, lari, istilahnya lari gitu. Pemerintah pusat. Karena pada waktu itu memang ada alasannya. Alasannya apa? Di dalam hukum internasional, negara jajahan yang penjajahnya kalah perang harus dikembalikan ke penjajah sebelumnya. Itulah sebabnya Belanda melakukan atau masuk kembali ke sini dengan agresinya itu didukung oleh negara lain, negara Inggris, karena kasih PBB Perserikatan Bangsa mengambil ke Indonesia. Indonesia itu menurut konvensi Wina 1938 harus kembali ke Belanda. Tetapi untungnya apa? Untungnya pada waktu itu Indonesia itu merdeka tidak dengan upacara penyerahan dari penjajah, melainkan Indonesia itu merdeka sendiri dengan merebut kemerdekaan dan mengusir penjajah. Sehingga ketika penjajah mendekat lagi, nah bisa kami ini merdeka sendiri, kami tidak diberi hadiah oleh Jepang untuk merdeka. Kami merdeka, kami rebut, kami pertahankan. Tidak kuat, lari ke Jogja, dilindungi oleh Sultan, oleh Keraton Jogja mulai tahun 46 sampai tahun 1950, baru kembali ke Jakarta. Jadi pemerintah Indonesia itu sama dulu dengan Nabi. Ketika menyatakan kemerdekaan, Nabi diperintahkan berdakwah, mendakwah, hijrah ke Jogja, yang di Jakarta. Yang di Mekah Nabi hijrah ke Madinah. Namanya waktu itu hijrah ke Yasrib. Nah ini ada kesamaannya, menghindari Nabi hijrah itu keluar minat dulu mati ilmu dan kehidupan kepada cahaya. Minal jahiliyah bila ilmiah, dari kebodohan menjadi kepandaian dan kecerdasan.
menjadi ilmu. Itu hijrah namanya. Hijrah dari bodoh menjadi pintar, dari pandai menjadi sadar, cerdas, gitu. Dari penakut menjadi pemberani, dari lemah menjadi kuat. Itulah hakikat hijrah. Itulah hakikat juga yang melekat pada pindahnya Republik ini, ibu kota Republik dari Jakarta ke Yogyakarta. Nah, saudara sekalian, ini penting karena begini. Ini lalu kaitan dengan masalah ikatan kebangsaan. Begitu Nabi hijrahnya itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal ya tahun 0, tahun 1 gitu. Karena mulai saat itu tahun 3 tahun hijrah yang pertama. Tapi mulai bulan hijrah Rabiul Awal tanggal 22 lalu tahun itu disebut tahun hijrah, tapi berarti mundur tahunnya itu karena Rabiul Awal itu sudah bulan ketiga, Muharram, Safar, bulan Januari itu pada Januari kira-kira Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nabi ini dibilang di bulan Rabiul Awal, kira-kira bulan Maret, tetapi tetap itu disebut sebagai tahun pertama hijrah, tahun 622 Masehi. Nah, apa yang dibangun oleh Nabi pertama? Untuk melanjutkan perjuangan, lalu Nabi Muhammad ya selain yang katanya yang dibentuk pertama itu masjid itu menjadi pusat kekuatan, pusat dakwah, pusat berbagai kegiatan politik juga ada di masjid di dalam itu. Nah, saudara, tetapi yang terpenting kalau kaitannya dengan ikatan kebangsaan itu Nabi itu ketika hijrah ke Yasrib, namanya Yasrib, hijrah Madinah itu pengganti. Jadi ketika Nabi mendirikan negara lalu diubahlah kota ini menjadi Madinah. Nah, jadi Nabi begitu pindah dari Makkah ke Yasrib, lalu apa yang dilakukan oleh Nabi antara lain yang penting, yaitu mendirikan negara. Negaranya beribu kota di Yasrib itu yang kemudian disebut Madinah, sehingga Yasrib itu disebut Al-Madinah, Al-Munawwarah, dan sampai sekarang itu Madinah. Tapi luasannya itu sampai meliputi beberapa wilayah yang di sekitar situ dikuasai. Mendirikan negara. Nah, kalau begitu saudara, di dalam agama itu mendirikan negara itu adalah alat untuk berjuang. Tidak ada perintah dirikanlah negara. Di dalam hadis tidak ada perintah dirikanlah negara. Tetapi ada logika. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu ada beberapa kata negara, kata balak, Allah ada baladil amin, kata alladzi lam yuflaq misluha fil bilad, itu negara, bilad, balak. Kemudian ada mulk, kulillah, kulmamali, kulmulk, itu kekuasaan juga, kerajaan, sultan ada katanya, khilafah ada, gitu. Tapi tidak ada perintah, itu nama. Ya. Kenapa tidak ada perintah pendidikan? Karena di dalam Islam itu ada dalil. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib adanya. Paham? Malah yatimul wajib tidak bihi fahuwa wajib. Kalau tidak ada sesuatu kewajiban untuk berjuang, jika tidak ada negara kamu tidak bisa berjuang, maka mendirikan negara itu wajib hukumnya. Maka Nabi mendirikan negara. Nah, yang menarik, Nabi mendirikan negara itu bukan mendirikan negara Islam, tapi mendirikan negara kebangsaan. Oleh sebab itu Nabi tidak ada negara Islam Madinah, negara Islam tidak ada. Negara Madinah gitu aja. Karena Nabi tidak mendirikan negara, tapi di situ disebut sebuah negara Yasrib tadi itu diubah menjadi Madinah. Madinah itu apa? Madinah itu peradaban. Sehingga kalau di dalam bahasa
ilmu politik itu namanya masyarakat madani, itu civil society, civilized society itu masyarakat madani namanya. Masyarakat yang berperadaban. Apa tanda masyarakat berperadaban itu? Yaitu kosmopolit, inklusif, tidak didasarkan pada satu agama tertentu yang kemudian meremehkan agama lain kita. Apa yang dilakukan Nabi? Membuat piagam Madinah untuk menyatakan bahwa negara ini bukan negara Islam Madinah ini. Karena di situ disebutkan begini, sama dengan program, sama dengan piagam Jakarta, sama dengan proklamasi. Apa bunyi proklamasi piagam Madinah itu begini? Hadza kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini sama dengan pernyataan kami bangsa Indonesia. Bangsa itu bermacam-macam. Hadza kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin. Wa Yasrib wa Quraisy wa man tabi'ahum. Bangsa ini Yasrib, Quraisy, agamanya macam-macam tuh. Quraisy, Yahudi, di Yasrib itu ada Nasoro, Yahudi. Kemudian ada kaum Muhajirin, kaum Ansor, sukunya beda. Ada suku Quraisy, ada suku asli di sana. Dinyatakan kami bersatu falahiqo bihim. Hadza kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin wa Yasrib wa Quraisy wa man tabi'ahum, yang macam-macam. Falahiqo bihim, mengintegrasikan diri, menyatakan merdeka. Sama loh dengan proklamasi kita itu urutannya. Cuma kadang-kadang orang tidak saja siapa yang membuat struktur sebegitu itu yang membuat proklamasi kemerdekaan itu banyak orang Islamnya dan banyak ahli tarikh Islam. Maka juga ada Wakil Hasim, ada Tahar Muzakir, ada Tibagus, ada Kusumo, ada Agus Salim yang ikut merumuskan yang begitu. Sehingga pada itu menyatakan merdeka bersatu, mengintegrasikan diri secara inklusif, wajah ada mampu dan berjuang bersama-sama untuk apa? Itu sama dengan kata hal-hal yang mengendai pemindahan kekuasaan, perampasan kekuasaan, berjuang dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu sejarah kaitan hijrah yang kita peringati hari ini. Mari kita ambil maknanya dalam kita berbangsa dan bernegara. Hijrah itu adalah satu tanda berdirinya sebuah negara kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi, tetapi bukan negara Islam, melainkan negara kebangsaan. Sebuah tanah air yang ada orang Yahudinya, ada orang Kristennya, ada suku Quraisy, ada suku Madinah asli dan seterusnya dan seterusnya. Nah, meskipun itu kemudian itu contoh ideal bagi negara kalau kaum muslimin mau mendirikan negara bersatu gitu di dalam keberbedaan. Ada yang saudara kadang-kadang orang yang berpikir terlalu ekstrim mengatakan tuh negara Islam didirikan oleh Nabi itu hanya untuk orang Islam. Enggak. Sudah tadi dalam tarikh Islam itu ada seorang pejuang yang sangat terkenal, syahid di perang Uhud di Nabi, namanya Muhair. Muhair ini orang Yahudi, menjadi pengikut Nabi Muhammad, tetapi tetap beragama Yahudi. Sehingga ketika dia ditanya, kenapa kamu ikut Muhammad? Karena Muhammad itu pemimpin yang jujur, adil, sesuai alamnya, dan saya ini membela tanah air Madinah. Ikut perang, kena panas ketika akan meninggalkan Muhair, kamu ini tidak akan mati kamu karena apakah kamu mau Islam? Tidak. Saya tetap ingin mati dalam keadaan yang itu pahlawan perang Uhud. Coba dibaca di tarikh siapa pun mau. Sehingga di situ terus dia cukup kaya, sehingga ketika ditanya, terus hartamu gimana? Seluruh harta saya wakafkan, saya serahkan kepada Muhammad untuk kepentingan Madinah, untuk kepentingan tanah air.
Jadi saudara, ide negara yang dibangun oleh Nabi itu adalah ide negara inklusif, kebangsaan, terdiri dari berbagai suku, berbagai agama. Jadi suku itu pun dijahit oleh sebuah piagam. Ada orang menyebutnya piagam ini sebagai konstitusi. Tapi sebenarnya itu piagam saja. Karena kalau konstitusi itu artinya lain. Konstitusi itu ada dua hal isinya. Satu, berisi jaminan penuh terhadap perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, ada sistem pemerintahan yang berkala diatur. Nah, di piagam Madinah tidak ada sistem pemerintahan, langsung pemerintahnya itu Nabi. Tetapi itu juga yang kemudian menjadi dasar. Kenapa kita bisa membentuk negara macam-macam, tapi prinsipnya sama yang didirikan oleh Nabi itu kan dalam rangka apa? Dalam rangka al-maqasid asyari namanya. Tujuan apa? Maksud didirikannya negara itu untuk apa? Sebuah negara bisa dikatakan Islam atau sekurang-kurangnya Islami kalau ada 5 hal seperti yang dulu dilakukan oleh Nabi, yang kemudian diterjemahkan di dalam apa namanya, di dalam ungkapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengatakan ada al-maqasid asyari itu 5. Satu, hifdzud din, itu menjaga kebebasan orang untuk beragama. Negara dimanapun harus menjaga kebebasan orang untuk beragama, seperti halnya Nabi menjaga kebebasan beragama. Maka di dalam piagam ini disebutkan Bani ini yang beragama Yahudi didapat perlindungan harta dan jiwa, membayar pajak sekian untuk negara. Sama yang Islam juga kena pajak, dilarang membunuh satu sama lain tanpa hak. Setiap orang di warga negeri ini wajib membela saudaranya yang terancam oleh orang lain, oleh orang luar dan seterusnya. Sama, kedudukan bersamaan di depan hukum dan pemerintah. Jadi negara itu unsurnya Islam atau Islami kalau sudah ada hifdzud din, menjaga hak asasi manusia untuk beragama. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga keselamatan jiwa. Yang ketiga, hifdzul mal, menjaga harta benda, hak milik, baik hak milik perorangan maupun ketiga tidak boleh dirampas sembarangan. Lalu yang keempat, menjaga akal, rasionalitas. Ada aturannya, jangan suka mabuk dan sebagainya. Kalau kamu mabuk hukumannya ini, gitu. Lalu hifdzun nasab, menjaga keturunan. Maka untuk menjaga keturunan itu hukum perkawinan diatur sedemikian rupa. Jangan sembarang membuat anak, ya kan? Kawin dulu, sehingga nanti jelas hak warisnya. Kamu nanya siapa? Lu tanggal tersebut, bapak saya itu ada surat kawin enggak? Menikah enggak? Bapak dan ibu menikah, surat nikah, dapat waris. Kalau enggak, tidak dianggap anak oleh hukum. Makanya disebut hifdzun nasab. Nah sudah di Indonesia ini semua ada. Sehingga kita kalau bicara tentang kebangsaan ini, mari kita ikut ini pikiran ketika Nabi mendirikan negara. Ada yang mengatakan begini, Pak, ada hadis ketika Nabi bersabda, saya tinggalkan kepadamu 2 hal. Kalau kamu berpegangan pada 2 hal itu, maka kamu akan selamat. Apa itu 2 hal itu? 1, ikuti Al-Quran. 2, ikuti Sunnah. Sunnah itu ya perilaku, perbuatan, perkataan, perbuatan dan ikrar. Pokoknya keseharian kehidupan Nabi itu Sunnah. Cara hidup, Sunnah itu cara hidup Nabi. Ya kalau Nabi ngomong itu namanya hadis itu Sunnah. Kalau berbuat sesuatu, ya itu Sunnah juga. Lalu kalau menyetujui, membiarkan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, itu juga Sunnah. Nah, kutinggalkan kepadamu 2 hal, Alkitab dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Kalau kamu ingin selamat. Lalu ada orang berpikirnya seperti Pak, Nabi Muhammad itu kan mendirikan negara.
Kalau kita ingin selamat, mari kita dirikan negara. Jawaban pertama betul. Tapi Nabi Muhammad itu tidak mendirikan negara Islam, negara satu agama, melainkan negara yang inklusif. Baca seluruh perjalanan hidup Nabi kebalikannya, tidak ada dirikan negara Islam. Dia membangun masyarakat madani. Masyarakat madani itu dulu dipopulerkan pertama kali zaman pemerintahan Pak Habibie, zaman ada Ijmi. Sebelum itu namanya masyarakat sipil. Masyarakat sipil itu pikiran orang lawannya tentara, atau bukan. Masyarakat sipil itu namanya civilized society, masyarakat yang beradab. Civilized, bukan sipil dalam arti satu tentara, yang satu bukan tentara. Satu tentara, satu sipil, bukan. Sipil itu civilized. Itu dalam bahasa Arabnya madani, yang kemudian menjadi Madinah, yang juga terkait dengan kata tamadun, kebudayaan, peradaban, gitu. Nah, saudara, jadi sama ke Indonesia. Lalu ada yang mengatakan gitu, Pak. Ada seorang guru besar yang dari Semarang, namanya Pak Suteki. Kalau mau berislam betul, ya kita harus ikut apa yang ditinggalkan Nabi. Yang ditinggalkan Nabi itu adalah yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu membentuk negara Khulafaur Rasyidin. Nah, ini tidak tahu sejarah. Khulafaur Rasyidin berbentuk negaranya tidak satu, 4 orang Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu negaranya beda-beda. Sama prinsip negaranya Al-Maqasid Asy'ari tadi, sama ya, untuk membangun 5 hal tadi, tapi bentuk dan sisinya berbeda-beda. Satu, Abu Bakar itu demokrasi langsung, dipilih oleh umat Islam sebelum Nabi dikuburkan. Ayo kumpul di sini kaum muslimin di Madinah. Lalu siapa yang sekarang mau jadi pengganti Nabi? Berdebatlah sehingga akhirnya Umar menunjuk Abu Bakar menunjuk Abu Ubaidah, menunjuk macam-macam, menunjuk lagi, termasuk Ali itu ditunjuk. Ini ponakan Nabi yang ikut hijrah pertama di waktu muda dan seterusnya gitu. Nah, akhirnya Umar berkata, kalau Nabi sakit selama ini, kira-kira masjid yang bagi imam sholat itu Abu Bakar. Mari kita sekarang pilih Abu Bakar saja sebagai pengganti Nabi. Lalu semua yang hadir itu setuju. Mungkin ada yang tidak setuju, tapi umumnya setuju, lalu dibayar. Terus Abu Bakar itu sistemnya sistem demokrasi langsung. Tapi ketika Umar menjadi khalifah, Abu Bakar disebut khalifah karena dia memimpin namanya khilafah. Khilafah itu pemerintahan. Nah, ketika Abu Bakar mau meninggal, dia berwasiat, kalau saya mati besok, yang menjadi khalifah pengganti saya Umar. Nah, jadi Umar itu menunjukkan itu monarki. Kalau tadi pertama demokrasi, sekarang monarki. Ini khalifah itu juga penunjukan dan pewarisan itu monarki. Langsung ditunjuk begitu saja, langsung menggantikan begitu saja. Itu bukan demokrasi, monarki. Tapi itu ada di Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar. Dan Umar tidak menyebut dirinya khalifah saja, tapi dia menyebut Amir. Disebut itu Amirul Mukminin. Negaranya namanya Imarah. Kalau yang tadi namanya khilafah, sekarang Imarah karena dipimpin oleh seorang Amir. Nah, peninggalannya sekarang Emirat Arab. Uni Emirat Arab itu Imarah. Ya. Persatuan Imarah Arab. Tapi ada yang demokrasi, ya. Demokrasi pakai perwakilan itu Utsman. Ketika Umar akan meninggal, Utsman membentuk formatur yang dianggap sebagai perwakilan seluruh kaum muslimin 6 orang. Itu yang disebut cikal bakal adanya parlemen. Jadi 3 khalifah itu berbeda, satu demokrasi langsung, satu monarki, satu demokrasi perwakilan. Itu disebut ahlul wal aqd. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu, ini pesannya apa dalam ceramah ini? Mari kita bangun negara Indonesia ini tanpa ragu sedikit pun bahwa ini adalah negara yang cocok sebagai pilihan bagi bangsa kita untuk maju bersama.
sebagai negara yang inklusif, menghargai perbedaan, melindungi hak asasi apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, kalau sudah menjadi warga negara Indonesia sama kedudukannya dan harus dilindungi. Nah, oleh karena Indonesia itu memilih negara demokrasi, para pemimpin kita sudah bersepakat mendirikan negara demokrasi, maka itu menjadi mengikat. Sebagai kesepakatan itu sebabnya MUI Majelis Ulama menyebut Indonesia ini adalah Darul Mifta. Itu yang harus kita lakukan. Nah, lalu juga gimana nih Pak? Banyak macam-macam, jumlahnya banyak, lalu macam-macam. Itu rakyatnya gimana caranya menegakkan pemerintah? Ya demokrasi itu apa? Musyawarah bersama. Musyawarahnya gimana sih? Begitu banyak orang, 270 juta musyawarah gimana? Pemilu. Mekanismenya yang dua musyawarah itu pemilu itu adalah musyawarah rakyat untuk menentukan pilihan. Nah, oleh sebab itu kita ada tahun politik itu ya. Memasuki tahun politik, tapi tidak punya Pak Wakil Ketua itu. Ini tahun politik. Nah, saudara, sekarang tahun politik akan pemilu. Mari kita jaga dengan sebaiknya agar pemilu itu berjalan lancar. Untuk apa? Satu, untuk melaksanakan kesepakatan Metakon Uwaido Darul Mifta tadi. Kalau Muhammadiyah itu menyebutnya Darul Ahdi Wasyahadah, negara dalam ikatan perjanjian dan apa? Bersama menjalin kesaksian untuk membangun ini milik kita, misalnya bersama, bukan miliknya orang Islam, bukan miliknya orang Jawa, bukan miliknya orang Kristen, bukan miliknya Hindu, meskipun dia di Bali, itu milik kita bersama. Di Aceh yang Islam katanya itu milik kita bersama. Orang Bali yang Hindu berhak hidup di Aceh dan menikmati alam Aceh. Nah, oleh sebab itu mari kita jaga pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Jadi tujuan pemilu itu adalah satu, sirkulasi kekuasaan. Karena kita sudah sepakat memilih demokrasi, mari kita atur kekuasaan. Siapa sih yang boleh menjadi wakil saya besok? Siapa yang mau jadi gubernur? Siapa yang mau jadi bupati? Siapa yang mau jadi presiden, wakil presiden? Siapa yang menjadi DPD? Dan seterusnya itu dipilih melalui pemilu. Dipilih melalui pemilu. Kecuali dengan catatan khusus seperti daerah istimewa Yogyakarta ya. Itu sendiri namanya ada di Undang-Undang Dasar daerah istimewa. Jadi daerah yang itu ada daerah khusus, ada daerah istimewa. Kalau misalnya Jakarta itu disebut daerah khusus ibu kota. Apa kekhususannya? Di sana gubernurnya dipilih tapi bupatinya tidak dipilih. Kalau di sini gubernurnya tidak dipilih, bupatinya yang dipilih. Beda. Jakarta sini istimewa, sana daerah khusus ibu kota. Nanti ada lagi daerah-daerah khusus dalam bentuk lain, misalnya kawasan industri Batam. Nanti akan ada daerah khusus IKN, ibu kota Nusantara. Nah, seperti itu khusus, dikelola secara khusus. Bali itu sedang diusulkan untuk menjadi daerah khusus budaya pariwisata. Dan Papua juga daerah khusus Papua. Nah, saudara, pemilu itu adalah untuk memilih pemimpin. Saudara boleh memilih siapa saja. Dari sekarang boleh misalnya dan menjawab. Memilih Pak Mahfud boleh, Pak Mahfud boleh, boleh. Boleh. Milih siapa saja boleh. Tetapi begitu selesai pemilihan, jangan teruskan permusuhan. Begitu selesai pemilihan, jangan teruskan permusuhan, bersatu karena pemilu itu untuk menjaga kerukunan ini. Akhirnya ada sirkulasi kekuasaan yang bagus. Ini kalau 5 tahun dievaluasi dong, orang itu masih tetap enggak ada pemilu. Lalu orang bebas milih sendiri-sendiri. Gitu. Sudah itu lalu bersatu lagi. Karena saudara misalnya, saudara ada pemilihan. Lalu ini yang separuh dari sini mendukung saya, separuh dari Pak Mahathir. Bila Pak Mahathir menang,
itu jangan memecah yang di sini, karena apapun menurut konstitusi yang menang ini yang menentukan. Saudara nggak bisa katakan, oh kemarin saya nggak dukung Pak Mahathir, saya nggak setuju kenaikan pajak, nggak bisa, tetap harus ikut. Kalau nggak setuju kenaikan pajak, ya menangkan pemilihan agar pajak saudara turun. Saya nggak setuju BBM harganya sekian, yang menentukan itu adalah yang menang. Makanya berpemilulah dengan baik, pilihlah yang baik. Tapi bisa baik enggak? Nah begini, kadang-kadang setiap orang itu ada lemahnya, ada kelemahannya. Kalau ini jeleknya ini, kalau ini jeleknya ini, gitu. Kalau ini dulu banyak pacarnya misalnya, itu bahaya kalau ini. Kalau ini malah misalnya apa ya? Dulu mantan bebek misalnya. Saudara, itu tetap harus dipilih. Oleh sebab itu dalam filosofi pemilihan itu, pilihlah yang terbaik dari yang ada. Bukan lalu tidak ada yang baik, lalu tidak ada yang ngurus negara ini, atau diurus oleh penjahat. Oleh sebab itu, jika ada yang mengatakan bahwa pemilu diadakan bukan untuk memilih pemimpin yang baik, tapi untuk menghindarkan negara dipimpin oleh orang jahat. Pemilu itu bukan memilih yang terbaik, yang akan dapat yang terbaik, tapi sedapat mungkin menghindarkan negara ini dipimpin bukan oleh orang jahat. Nah itu satu ungkapan yang sering banyak dikemukakan dalam studi-studi ilmu politik. Baik saudara, sudah 40 menit ternyata saya bicara. Saya persilakan moderator kalau ada yang mau bertanya. Kalau enggak nanti bisa kita akhiri. Sesuai dengan jadwalnya memang sampai jam 10.30. Tapi saya tidak keberatan kalau ditambah 15 menit atau 35 menit, silahkan. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan menyampaikan orasi kebangsaan. Ayo saya bilang, sebenarnya kalau disebut dengan orasi, sebenarnya tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan. Tapi beliau tadi baru saja menyampaikan, beliau berkenan untuk diajukan beberapa pertanyaan dari para hadirin. Untuk itu kita 5 tahun. Lantas strategi apa yang barangkali bisa dilakukan dari pemerintah yang berwenang untuk mengantisipasi agar sebelum sampai pelaksanaan hingga paskanya tercapai rasa kebangsaan sehingga aman, damai, tentram tanpa ada berbagai macam gesekan. Karena belum terjadi itu sudah panas ya rasanya kalau melihat sosial media, ya apalagi nanti ketika sudah pelaksanaan maupun paskanya. Sangat indah ketika kemudian lagi memilih dengan baik, kemudian pasca itu damai, tentram, luar biasa. Rasanya ayam di Indonesia dengan rasa kebangsaan akan semakin kokoh dan kuat insya Allah. Nah barangkali saya ingin mendengarkan strategi yang dilakukan gitu, sehingga dari pemerintah akan membuat satu upaya-upaya yang harapannya akan mencapai cita-cita kekokohan rasa kebangsaan yang aman dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan pada saya untuk menyampaikan pertanyaan. Saya Mustafa Ahmad dari MUI Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Pendidikan. Saya merasa bangga sekali dengan Bapak Profesor Mahfud MD yang begitu berani membongkar berbagai skandal dan hal-hal yang selama ini belum bisa dipercayai. Ya, termasuk hal yang terakhir ini yang sangat viral, yaitu masalah yang terkait dengan SLB gitu ya, SLB. Nah, tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa kita jangan ragu dengan Indonesia ini. Nah sekarang ada permasalahan di masa itu yang disinyalir adalah negara dan negara. Nah bagaimana
sikap Bapak gitu ya dalam hal semacam ini. Tadi sudah disinggung bahwa termasuk bulog dan juga harus diperhatikan gitu. Nah sementara Bapak pada beberapa hari yang lalu itu memberikan 3 pilihan atau ketiga-tigaan yang terkait dengan hasil itu. Yaitu pertama adalah yang terkait dengan pidana, dan yang kedua adalah yang terkait dengan pembinaan, dan juga yang ketiga adalah yang terkait dengan keamanan masyarakat. Yang kaitannya dengan pembinaan, terakhir saya mengikuti statement Prof. Mahfud di tribun untuk sebuah berada saya saya ikuti bahwa Al-Zaitun itu tidak ditutup gitu. Karena ada presiden bahwa kalau ditutup ini ada presiden yang tidak baik bahwa untuk pesantren itu ditutup. Lalu permasalahannya, sebagaimana kita ketahui bahwa dan juga disampaikan oleh Prof. Mahfud bahwa Panjurul dan hal ini adalah bagian dari MII dan membuat Kementerian 9x9 itu, dan sampai sekarang juga masih aktif. Informasi yang saya peroleh itu bahwa tiap hari Jumat itu ada pertemuan khusus yang dilaksanakan di bawah Masjid Rahmatul Lil Alamin. Kebetulan saya orang Brunei Pak, dan saya sudah 2 kali masuk di kawasan Al-Zaitun gitu. Lalu bagaimana kalau seandainya tidak ditutup itu, sementara mereka sangat kuat sekali, sudah memiliki jaringan-jaringan yang luar biasa, dan terbukti bahwa ketika ada demo itu mereka mampu mendatangkan dalam waktu yang tidak lama, itu mendatangkan 10.000 katanya begitu yang disampaikan itu. Dan memang ternyata bahwa itu dengan mudahnya mereka memakai ataupun memanfaatkan jaringan-jaringan yang sudah terbentuk dulu kabupaten sampai kecamatan. Jadi mereka merekrut dengan waktu yang sangat singkat, mampu mengumpulkan sekian banyak. Nah, kalau sebenarnya ini tidak dibubarkan, ya gitu, mereka masih eksis itu, maka bagaimana bentuk pembinaannya itu, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berjalan seperti yang dibiarkan tadi, boleh memilih secara bebas, itu boleh memilih secara bebas, kemudian ketika selesai ya pun satu kembali itu mengujiannya pemilih yang melawan kesepakatan dan sesuatu ya sedangkan melanggar hukum dibuat terhadap negara. Saudara, ada beberapa hal. Pertama tentu kesadaran kita untuk saling menyatakan kita sendiri, tetangga kita, keluarga kita. Yang kedua, ada penegakan hukum. Ada penegakan hukum. Kalau misalnya proses pemilu itu menggunakan isu-isu sara, diskriminasi, cara itu sering orang menggunakan dengan politik identitas. Saya itu unik, saya agama ini, saya itu biasanya dikaitkan dengan itu bersama dengan keyakinan. Itu sudah ada aturannya, dilarang syarat. Kalau sampai mengeluarkan pembinaan, apalagi sifatnya bohong, itu sudah ada undang-undang tentang penodaan agama. Kalau syaratnya berlebihan, ya seperti TC kami tadi pun, lalu kata halang itu juga
tidak nyawa yang berbeda. Gitu. Itu ada hukumnya. Jadi jangan berlebihan kalau pemilu lebih-lebih membuat isu-isu yang sekarang yang tidak benar dan salah. Kalau pengancaman itu ya hukumnya hukum pidana. Ada pidana ringan yang bisa dilakukan oleh pihak pemilu, misalnya perampasan surat suara, kemudian menggantikan orang lain yang punya hak suara, suaranya diri atau diambil, itu hukumnya sendiri. Gitu. Nah, oleh sebab itu ada ketentuan yang kita atur di masjid, di sekolah, di gereja, dan di kantor-kantor pemerintah. Itu tidak boleh ada kampanye politik praktis. Jadi kalau kampanye politik itu boleh nggak boleh, di masjid boleh, malah wajib kampanye politik di masjid. Tapi politik itu ada dua, satu politik inspiratif, politik tingkat tinggi high politics, lalu ada politik praktis atau politik yang mengkampanyekan orang menjadi menang kalah gitu. Nah kalau misalnya berkampanye politik, kita harus kompak membangun pemerintahan yang adil, anti korupsi, itu bisa di masjid, bisa di gereja, bisa di sekolah. Tapi jangan bilang pemerintah yang nantinya anti korupsi itu Pak Mahathir, sedangkan Pak Mahfud ahli korupsi. Nah itu politik praktis, sudah dibentuk orang, menunjuk partai, itu tidak boleh. Di kantor-kantor pemerintah dan di gereja, di masjid, di sekolah nggak boleh. Jadi boleh. Nah itu untuk menghindari tadi agar tempat agama, tempat ibadah tidak menjadi tempat demonstrasi. Gitu. Nah penegakan hukum lalu keamanan yang terus ditegakkan, dan kita sudah mengatakan negara dalam kondisi harus netral. Antara netral supaya hati-hati. Sekarang nggak bisa tidak netral karena calonnya sekarang banyak dan seimbang. Kalau dulu yang kuat satu, ya tidak netral sih masih aman. Itu selesai memang ini yang jadi itu. Sehingga nanti tidak netral membawa ke pengadilan dan gitu. Tetapi agar tidak menimbulkan kekacauan dalam situasi di mana sekarang kekuatan itu beriman, itu polisi TNI harus betul-betul netral, jangan berpihak ke siapapun, diam-diam maupun terang-terangan. Gitu. Lalu diperlukan juga peran local leaders, pemimpin lokal seperti Bapak yang ada di kampus, saya di ketua RT, ada ketua MPC, ada ketua apa itu di wilayah itu yang jauh dari besar, supaya bersama-sama kita tokoh agama, ormas, gitu, supaya bersatu, memberitahu bahwa pemilu ini untuk memilih yang terbaik, bukan malah makin merusak. Itu ada kampanye bisa. Siapapun yang berbeda itu kan nanti. Sekarang kampanyekan aja, habis-habisan, tidak apa-apa. Kampanyekan habis-habisan. Pokoknya ini sudah selesai ya sudah. Saya sudah menentukan pengadilan yang tertinggi dalam pemilu itu ya saya. Nah, Pak Profesor Atas ya, dia lupa dan bilang dari negara kecil bisa menjadi Indonesia negara. Saya juga pernah kesana. Ya, Indonesia yang itu bisa. Lalu terbayang di pikiran saya, nggak ada betul-betul. Coba Indonesia. Mungkin, saudara, saya katakan dulu, 20 negara terbesar Eropa, 20 negara yang terbesar Eropa masih lebih kecil dari satu negara seperti Indonesia. Berapa kita nih kalau bisa dijaga? Punya 17.580. Kalau sekarang punya 271 juta orang. Kalau dulu waktu itu ketika dijajahnya 70 juta orang sampai 80. Itu dia orang sedikit-sedikit itu yang jumlahnya mungkin 3 juta, 4 juta waktu itu selalu menjadi kita. Kenapa? Karena waktu itu kita tidak bersatu.
tidak melakukan ikrar falahiko itu, falahiko bihin wajah ada ma'alum. Falahiko bihin wajah ada ma'alum itu dulu terpecah-pecah, Aceh sendiri, Jawa sendiri, Sumatera yang barat sendiri, yang selatan sendiri, yang sendiri, Kalimantan juga banyak, Jawa banyak, sendiri-sendiri, tidak bisa. Kesadaran bersatu itu kan dalam muncul tahun 2000, tahun 1928. Meskipun kesadaran untuk berindonesia itu tidak dulunya dicetuskan di Jawa melalui Sumpah Pemuda tahun 2008, tetapi itu impact-nya atau pengaruhnya sudah sampai ke seluruh Indonesia. Kemudian mereka berdatangan ke Indonesia, berjuang bersama, membentuk organisasi sudah Sumpah Pemuda itu. Lalu lahirlah Indonesia yang merdeka karena bersatu. Falahiko itu tadi. Yang penting itu tadi dikatakan janji itu harus ditepati. Nah, itu yang sulit. Karena di dalam demokrasi itu ada penyakitnya. Penyakitnya itu di dalam demokrasi itu selalu muncul demagog. Masyarakat yang kurang pendidik ditipu-tipu terus oleh demagog. Demagog itu apa? Demagog itu agitator. Agitator yang pintar berjanji, pintar berpidato, sesudahnya lupa. Semua di demokrasi ini sudah diteorikan oleh teorinya Plato abad ke-5 sebelum Masehi, 2600 tahun yang lalu sudah ada teorinya. Kata Plato dan Aristoteles itu, jangan hati-hati kamu memilih demokrasi. Kenapa? Demokrasi itu jelek. Kenapa? Satu, banyak demagog. Demagog itu orang suka berpidato, berjanji itu sudah terpilih dia pintar. Nanti pas waktu pemilu jangan lagi. Iya. Pokoknya kalau saya terpilih nanti biaya pengobatan gratis, bagi sampai kakek-kakek. Sudah itu malah biaya ke rumah sakit makin mahal. Itu demagog. Banyak narsis juga di dalam demokrasi dan dalam narsis. Coba Bapak nanti lihat tuh di jalan-jalan para calon anggota DPR yang baru, calon presiden, calon apa itu masang gambar di pinggir jalan, lalu dipilih gambarnya yang ganteng-ganteng. Ganteng dan cantik gitu. Sehingga dulu ada seorang namanya Faruk Muhammad, calon DPD, kalah dengan seorang yang gambarnya cantik sekali di pinggir jalan itu. Kemudian juga ke pengadilan, dia bokong katanya orangnya tidak cantik seperti itu. Dia ngerti bahwa iya Pak Faruk Muhammad. Coba dapat cari nanti pemilu yang terakhir aja, pemilu tahun 2019 DPD ya, pemilihan DPD di NTB gitu. Itu jadi perkara, dia bukan pengadilan, itu fotonya palsu, orangnya jelek katanya. Nah, saudara itu narsis. Kita juga kalau calon apa gitu kan dipakai jelas, protokol gitu kan itu dipasang. Saya nggak bisa spanduk ya, maaf. Itu kesimpulan karena saya lihat di jalan ada spanduk saya gitu, di mana enggak saya itu orang yang masang. Kalau saya pasti milih yang lebih bagus gambarnya. Oke. Jadi banyaklah dengan kopi, sebab itu hati-hati. Ada literasi politik. Bapak, Ibu itu mengajarkan literasi politik. Jangan tertipu oleh penampilan. Karena yang kita perlukan adalah janji itu dipenuhi. Kalau janjinya penuhi. Kalau memang berjanji. Nah kalau enggak, kalau kita buta literasi politik, ya itu tertipu. Itu oleh orang yang daya. Nah itulah kita itu. Di dalam demokrasi itu bahayanya banyak politik uang, karena orang yang
terutama di negara-negara yang mengadakan pemilu, tetapi rakyatnya banyak yang miskin. Itu politik uang akan berkembang. Jadi ada demagog, ada narsis, ada politik uang. Rakyat itu tinggal dibayar suruh milih orang yang tidak kompeten, asal bayar. Sekarang, milih orang yang terkenal, yang pintar nyanyi, pintar apa gitu, sehingga banyak artis. Saya tidak katakan artis tidak boleh jadi yang kita boleh, karena banyak juga yang pintar gitu. Tetapi maksud